Nggak bisa. Ya kalau gue bilang nggak bisa, ya nggak bisa. Gue nggak peduli. Gue nggak peduli itu orang siapa, bos PH mana, sutradara terkenal mana, siapapun itu, presiden juga sekalian, gue nggak peduli. Klien gue adalah nomor satu. Kalau gue nggak bisa memastikan keamanan dia, ya gue nggak akan mempertemukan dia dengan siapapun. Kalau lu nyebut ini penjara, ya gue nggak ada masalah. Gue sipirnya. Emang tugas gue adalah menjaga klien gue dengan selamat. Oh, hai. Kita nggak ribut. Cuman ada diskusi sedikit aja. Tuh, disuruh keluar loh. Keluar Gi. Manajer kamu punya attitude-nya lumayan juga ya. Ya, emang manajer harus kayak gitu sih. Kalau enggak, kamunya nanti yang diinjek-injek. Dia kan garda terdepan untuk, well, memasarkan kamu. Kalau dianya nggak enakan, dianya terlalu punya empati berlebih ke orang, bisa-bisa kamu bakal telat kayaknya, telat terkenal ya. Saya nggak benci sama dia, cuman saya nggak suka aja. Dia pikir dia ada di atas saya. Dia punya kuasa atas saya, padahal no. Kamu klien saya, yang bisa ngelarang saya cuma kamu. Tetapi sudah saya bilang kan, semua advice saya itu mengikat. Kalau kamu tidak ingin melakukannya, ya semua, segala risk, segala apa yang terjadi, itu bukan urusan saya lagi. Sudah ada di kontrak ya kan. Saya nggak peduli mau dia itu siapa. Kalian sering ketemuan? Nggak sering kan? Apa kalau dia ketemu sama kamu dia ngasih apa? Kamu udah lihat kan? Kamu udah ngerasain kan? Saat saya bilang, tuh hadiah yang itu, teddy bear yang itu, coba deh. Lihat dalamnya ada apa. Kamu sendiri kan yang nemuin? Kamu nggak takut? Kalau kamu takut, kamu dengerin saya. Oke, jadi kamu maunya kayak gimana? Saya akan dengerin dulu. Kamu maunya seperti apa? Oke, kamu ingin melakukan fan meeting. Tapi kalau kamu ngelakukan fan meeting itu di publik, di ruang terbuka, saya nggak bisa ngelakuin itu. Karena kamu tahu, apa yang dikirim ke kamu itu bukan cuma sekedar surat kaleng doang. Kepala apa yang kamu terima? Ya. Dan sebenarnya saya nemuin sesuatu juga. Ya. Saya nggak tahu apa saya harus bilang ini ke kamu, tapi kayaknya kamu harus tahu ini. Sekarang kamu lihat ini apa? Ini SD card. SD card yang saya temuin di mana? Kamu tahu? Di situ tuh. Itu. Di bawah lampu. Ada kamera tersembunyi di sini. Ya. Di ruang rias kamu. Saya nggak pernah bohong. Well,
Saya nggak perlu bohong sama kamu. Saya pernah bohong. Saya bohong kalau saya bilang saya nggak pernah bohong. Saya nggak perlu bohong sama kamu. Saya nggak mau nakut-nakutin kamu. Tapi ini adalah bukti. Ada orang yang memang sedang memata-matai kamu. Stalker, fans, kru, sutradara, model yang lain. Saya nggak tahu. Hey, shh, deh. Udah. Tenang ya. Semuanya akan baik-baik saja. Saya akan jagain kamu. Saya akan jagain kamu 24 jam kalau emang itu perlu. Saya janji. Kamu adalah klien saya. Saya akan jagain kamu. Saya nggak akan ngebiarin kamu dilukai oleh siapapun. Oke? Minta apa? Gimana? Temenin. Tapi kan kita udah satu rumah. Saya udah tidur di kamar saya. Itu udah cukup. Gak akan ada yang bisa masuk ke rumah kamu, apalagi ke kamar kamu, tanpa saya tahu. Kamu gak perlu tahu apa yang saya pasang di rumah kamu. Kamu udah setuju kan? Rumah kamu akan saya proteksi dengan cara-cara khusus yang tidak bisa saya sebutkan ke kamu. Call it rahasia perusahaan. Iya kan? Saya jamin saya gak memata-matai kamu, tetapi saya tahu siapa yang akan masuk, siapa yang dekat. Kamu gak perlu khawatir. Harus benar-benar, harus banget ya kita tidur di ruangan yang sama setiap hari. No, gak bisa dong setiap hari. Ya gak bisa. Enggak kayak gitu, enggak. Kenapa juga saya harus berpikir jorok? Oke, dengerin ya. Dengerin. Kita bodyguard. Tapi harus ada jarak antara kamu dan saya. Saya bukan pacar kamu. Saya bukan cowok bayaran kamu. Well, saya dibayar sama kamu, tapi saya bukan dibayar untuk hal-hal seperti itu. Ngerti kan? Mau kamu mohon sebanyak Oke. Dengar ya. Saya akan tidur di ruangan yang sama dengan kamu, tapi saya tidak akan tidur di kasur yang sama dengan kamu. Saya nggak akan tidur sampai kamu benar-benar tidur. Kalau saya mendapati kamu mendekati diri saya saat saya tertidur, kontrak kita void. Kita bikin arrangement baru. Tambahan. Ya. Saat saya tidur, kalau tidak ada hal emergency, jangan pernah kamu ngedeketin saya. Kurang lebih 1 meter. Ya. Radius 1 meter, kamu dengan saya. Kalau kamu mendekati saya, kedapatan mendekati saya saat saya tertidur, kontrak void, dan saya minta uang pelanggaran kontrak. Ya, semua ini ada tentang uang. Kalau bukan tentang uang, dan kalau bukan Iqmal datang ke saya memohon untuk menjaga kamu, ya saya nggak akan ada di sini. Kamu pikir kamu spesial bagi saya? Kamu pikir dengan kamu merengek-merengek seperti ini
bisa mendapatkan saya untuk berkata yes ke semua hal yang kamu minta. Oh, ya, saya bilang oke, ya. Saya bilang yes tentang kita tidur di ruangan yang sama. Tapi bisa biarin saya ngomong nggak? Oke? Apa senyum-senyum? Lucu apanya? Enggak, saya enggak gagap. Saya enggak gagap. Udah. Kita off topic jadi. Saya menerima permintaan itu karena saya malas ngedengar kamu malas kayak tadi. Apa? Emang alasan itu kenapa? Oh, terlalu basi. Terlalu cetek ya? Ya tapi emang itu alasannya. Percaya apa yang mau kamu percaya? Kamu pikir karena kamu cantik saya bisa terpesona sama kamu? Enggak. Dan kamu, saya saranin ya, jangan gunakan taktik tersebut terlalu sering. Nah, dengerin. Saya tahu penampilan menarik, cantik, ganteng, dengan berwibawa, karisma, itu adalah senjata. Kamu berhak untuk menggunakannya. Kamu cantik. I give you that. Tapi percayalah, mungkin karena kamu menggunakan terlalu sering, ada seseorang yang terpancing, tetapi tidak bisa mendapatkan kamu, dan akhirnya dia melakukan ini semua sama kamu. Apa kamu gak pernah terpikirkan dengan hal itu? Ini cuma hypothetical saya aja. Ya bukan berarti kalau udah stop. Kamu gak usah bercanda-bercandain saya deh. Saya malas dengerin ya. Mending kamu bilang, ada apa kamu datang sini? Karena acaranya belum selesai. Kenapa? Oh, coba sini. Enggak demam. Apa yang sakit? Kau mual, pusing. Kamu habis makan apa tadi? Kan saya udah bilang, jangan asal makan apa yang diberikan orang. Apalagi dari fans. Oke. Apalagi dari fans. Jangan sembarangan makan. Kamu gak... Saya ngerti kamu ingin memberikan yang terbaik pada fans, tapi gak gini caranya. Kamu yakin? Bukan karena itu. Kamu sendiri aja gak yakin kan? Ya udah. Gini aja. Sekarang kamu istirahat di sini. Tiduran. Saya bikinkan kamu teh hangat. Ya. Mungkin kalau ada madu, saya tambah madu. Kamu istirahat di sini, kamu tiduran aja. Pejamkan mata, istirahat. Oke? Nggak akan ada yang bisa datang ke sini. Nggak akan ada kamera lagi. Percaya. Oke? Percaya sama saya. Kamu baik-baik di sini, istirahat aja. Oke? Ya udah, saya pergi. Apalagi? Nggak perlu makasih. Ya, mungkin ini emang bukan tugas saya. Tapi kalau kamu sakit,
artinya saya juga nggak bisa ngejagain kamu kan. Ya udah, istirahat yang baik ya. Nanti saya balik, saya bawa minuman hangat, dan mungkin dengan beberapa obat-obatan. Oke? Ya, ya sudah. Saya tinggal ya. Apalagi? Nggak ada makanan-makanan aneh. Nanti makan di rumah. Kita udah mau pulang kan. Saya yang masakin. Udah kamu diem aja. Diem aja. Istirahat. Oke? Dadah aja.